Dua ayat yang paling banyak membuat para sahabat nangis. Ternyata air matanya para sahabat itu paling banyak jatuh kalau mereka membaca surat Hud. Dua ayat 15 dan 16. Kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Orang yang kemudian menginginkan dalam kehidupan dunia itu dunia, kami akan berikan dunia kepadanya dan tidak dikurangi. Orang akhi sholat niatnya untuk proyek, dikasih proyek sama Allah, nggak dikurangi sama Allah. Ustaz, ada kok teman saya itu, dia itu sedekah untuk bisnisnya berhasil. Ya memang dikasih sama Allah, bisnisnya itu berhasil. Kenapa? Allah memperlakukan kita sesuai dengan niat yang kita tanam. La yubkhasun, tidak dikurangi oleh Allah. Ada orang kemudian sholat tahajud supaya kemudian tokonya laku. Ya tokonya laku, dikasih sama Allah. Dan Allah mengatakan apa? Allah menyampaikan, kami kasih sesuai dengan apa yang mereka inginkan dari dunia itu. Dan kami tidak mengurangi sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Itu kata Allah. Cuma ayat ini tidak berdiri sendiri, ikhwan. Ayat ini disambung dengan ayat yang ke-16. 16-nya apa? Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Orang-orang yang semacam itu sudah dikasih balasannya dan ganjarannya di dunia. Di akhiratnya enggak mendapatkan apapun kecuali neraka. Sia-sia apa yang mereka lakukan, batil atas apa yang mereka usahakan. Jadi kalau ada orang kemudian sholatnya untuk mendapatkan kesuksesan dalam bisnis, bisa jadi nanti ketika di pengadilannya Allah, timbangan ditegakkan, pengadilan Allah sudah mulai dijalankan. Loh, kok sholat saya tidak ada yang cantel itu di dalam timbangan saya ya Allah? Loh, sholat saya kemana? Allah jawab, nah, sholat kamu kan untuk proyek. Dan aku sudah jadikan proyek kamu berhasil kan? Saya dakwah tiap hari, kok nggak ada ini? Bukan niat pertama kamu untuk dakwah itu kan untuk cari kekayaan. Sudah aku kayakan kan dirimu dengan apa yang kamu kemudian terima? Loh, saya sholat duha tiap hari. Allah jawab, loh, sholat duhamu itu kan supaya kemudian ketika kamu lagi merintis bisnis, bisnismu sukses. Loh, kan sudah aku jadikan bisnis kamu sukses di dunia. Emang kamu lupa kamu ini sukses dalam bisnisnya ketika di dunia? Allah itu berinteraksi sesuai dengan niat yang kita tanam, ikhwan. Kalau antum kemudian puasa sunnah, antum sholat tahajud dan lainnya itu supaya kemudian antum mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia, dikasih sama Allah. Tapi ingat ya, di akhiratnya nggak dapat apa-apa. Kenapa? Sudah disegerakan oleh Allah di dunia. Makanya sampai-sampai para sahabat Nabi itu kalau makan kurma nangis. Kalau ditanya kenapa nangis? Dua sebab. Satu, karena kurma kami lebih gede daripada kurma yang dimakan Rasul. Dua, karena mereka khawatir, ya Allah jangan-jangan balasan ibadah kami itu sudah Allah kasih dengan kurma-kurma enak yang kami nikmati ketika di dunia. Jangan-jangan di akhiratnya sudah tidak ada lagi balasan. Saking sensitifnya sama cinta akhirat itu sampai perkara kecil itu dipikirkan mendalam oleh mereka. Kalaupun antum meniatkan ibadah ini untuk akhirat, pasti dapat kok dunia itu. Kenapa gitu Ustaz? Karena properti akhirat itu harganya tidak terbatas. Luar biasa mahal. Kalau yang mahal aja antum dapat, apalagi properti dunia yang harganya recehan dibandingkan dengan kenikmatan akhirat, yaitu surga. Jangan-jangan kita itu selama ini ibadah tapi cita rasanya cita rasa dunia. Kalau orang jatuh cinta sama dunia itu enggak. Ibadah pun yang harusnya diniatkan untuk akhirat, dia niatkan untuk dunia, untuk menunjang supaya dunianya itu menjadi sukses. Puasa, tapi supaya dagangannya laku. Sedekah, supaya kemudian dia mendapatkan profit dan mendapatkan keuntungan yang besar. Padahal kita harus paham, maaf, sampai urusan akhirat pun dia niatkan untuk mendapatkan dunia. Dan ini termasuk salah satu perkara yang tanpa kita sadari dibenci sama Allah. Banyak orang hari ini kalau melakukan ibadah itu yang dipikir pertama kali itu untuk mendapatkan profit dan margin. Padahal ini satu kesalahan, ikhwan. Maaf ya, Allah itu membagi dunia kepada kita itu bukan berdasarkan ibadah. Tapi Allah itu membagi dunia dalam kehidupan kita berdasarkan takdir yang ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau Allah itu membagi dunia kepada kita berdasarkan ibadah kita, satu, para sahabat itu tidak ada yang miskin dan para sahabat tidak ada yang fakir. Padahal faktanya rata-rata para sahabat itu miskin. Padahal mereka ibadahnya lebih tinggi daripada ibadah kita. Di situ kita mendapatkan sebuah bukti. Allah bagi dunia bukan berdasarkan ibadah. Tapi kenapa banyak orang kafir yang tidak beriman? Mereka hartanya lebih banyak daripada kita. Kalau memang dunia itu dibagi berdasarkan ibadah, harusnya mereka itu lebih miskin daripada kita.
Kenapa mereka itu hartanya lebih banyak daripada kita? Di situ kita menjumpai bahwasanya Allah itu membagikan dunia bukan berdasarkan ibadah, tapi berdasarkan takaran takdir. Kalau saya ditakdirkan mendapatkan uang 50 miliar, kalau saya jarang sholat duha, kira-kira 50 miliar itu saya dapatkan atau tidak saya dapatkan? Dapatkan. Jadi ternyata sholat duhanya kita itu tidak ada kaitannya dengan dunia. Urusan tahajud kita itu tidak ada kaitannya dengan materi. Tapi ternyata urusan akhirat kita itu ditopang dengan ibadah kita di dunia ini untuk mendapatkan akhirat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung niatnya.